Flash News di hari Minggu, di mana kita akan membahas berita-berita yang menarik yang di sini mungkin bisa jadi ide investasi untuk teman-teman smart investor semua. Jadi langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi. Yang pertama kita bahas indeks ya. Indeks seperti yang saya bilang kemarin itu bergerak di rentang resisten 7.000 dan support 6.750. Nah, minggu kemarin itu sudah breakout ya. Nah, sekarang kita tinggal memantau apakah beberapa hari ke depan indeks bisa bertahan di support psikologis 7.000-nya, karena ini menentukan ini false breakout atau tidak ya. Kalau bisa bertahan, ini target berikutnya ada di 7.150 sampai 7.200-an. Itu adalah teknikal sederhana untuk indeks ya. Sekarang kita akan lihat asing pergerakannya seperti apa. Untuk asing, seminggu kemarin di regular market itu net buy sekitar 3,66 T. Ini memang cukup besar ya. Memang selama beberapa bulan ini asing terlihat optimis banget masuk ke IHSG. Pertanyaannya sekarang, apa yang paling banyak dibeli dan dijual oleh asing selama 1 minggu kemarin? Yang paling banyak dibeli itu adalah BRI, Telkom, Mandiri, Inco, dan BNI. Yang paling banyak dijual adalah BCA, Arto, ITMG, Adaro, dan ESES. Itu yang paling banyak dibeli dan dijual oleh asing. Nah, sekarang kita akan masuk ke berita emitennya. Yang pertama dari Gotoh. Gotoh akhirnya sudah memfinalkan harga IPO-nya, yaitu di sekitar 338 per saham. Ini hasil book building-nya ya. Kemudian dari Bukalapak, Bukalapak minggu depan akan segera unlock saham-saham yang di lock up-nya. Nah, ini kita akan melihat menjadi saksi ya. Saham kalau sudah di-unlock itu seperti apa, kita akan lihat di minggu depan. Berikutnya berasal dari Bank Mega, yang Grup Salim dan INDF dan ICBP itu kompak megang saham ini sekarang. Rinciannya kurang lebih seperti ini ya. Dari Indotama Pensiotama 8,17%, Dinet sekitar 7,75%, INDF sekitar 7,23%, dan ICBP sekitar 5,11%. Jadi Grup Salim banyak megang di Bank Mega sekarang. Nah, berikutnya kita akan melihat dari ITMG. ITMG akhirnya mengumumkan akan bagi-bagi dividen jumbo sebesar 3.040 per saham. Yaitu ini kurang lebih sekitar 10%-an lebih ya, di atas belasan persen ya. Ini menarik banget. Berikutnya ada dari Adaro yang memperpanjang lagi periode buyback sahamnya sampai dengan Juni 2022. Artinya demand terhadap saham ini masih termaintain sampai kurang lebih 3 bulan ke depan. Berikutnya ada dari Antam. Ini untuk penggemar Antam adalah hal baik, karena selama ini smelter ferronickel yang ada di Maluku Utara itu tersendat karena listrik. Nah, intinya sekarang ini sudah menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN. Harusnya segera dibuka ya smelter ini. Artinya apa? Produksi nikel untuk Antam akan semakin membaik, membesar di masa depan. Nah, berikutnya ada dari Excel yang melebarkan sayap lagi dengan membeli 51% saham Hypernet. Kemudian juga ada dari Provident Holdings yang membeli saham Tebik sekitar 3.300 per sahamnya untuk 4,52% ya. Nah, kurang lebih sekitar itu. Nah, itu adalah berita-berita dari emitennya. Semoga dapat ide. Nah, sekarang kita akan ngomongin komoditas nih ya. Untuk nikel di pasar MCX kita bisa lihat sudah mulai rebound ya. Kemarin turun panjang banget, akhirnya sekarang sudah mulai rebound lagi. Itu untuk nikel. Terus untuk CPO kita akan lihat selama dengan periode 1 week aja ya, kita bisa lihat ini kemungkinan akan koreksi, tapi belum ya, ternyata ya belum, masih kuat untuk CPO. Terus kemudian berikutnya adalah natural gas yang naik lagi karena Rusia kemungkinan besar akan balas dendam dengan gas ya. Kemudian kita bisa lihat untuk batu bara. Nah, batu bara koreksinya sudah cukup dalam, kembali ke level 250-an ya, tapi masih tinggi tetap harganya. Berikutnya ada dari gold naik lagi ya. Ini mau tembus 2.000 lagi harusnya. Berikutnya dari Brent, minyak, dan crude. Nah, kita bisa lihat ini pergerakannya kurang lebih sama ya. Ini udah bergerak di level 112-an lagi. Tertingginya 130 kemarin. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi kita mungkin bisa menyimpulkan apakah komoditas trennya masih ada atau tidak. Nah, berikutnya kita akan melihat dari harga Bitcoin ya. Harga Bitcoin selama beberapa minggu ini, 1 minggu 2 minggu ini sudah terlihat mulai rebound lagi, sudah ke level 45.000 dan berada di resistennya. Nah, ini kalau tembus 45.000 mungkin akan lanjut lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu aja untuk Flash News minggu ini. Jangan lupa kalau suka konten seperti ini, like, komen, dan subscribe, dan follow IG saya. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.